Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alia Turiaya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Sebelum kita membahas lebih detail apa itu teks eksposisi, pernahkah di antara kalian mendengarkan suatu ceramah atau pidato? Misalnya pidato tentang kemerdekaan? Ya, dari ceramah atau pidato tersebut, maka kita akan memperoleh suatu informasi. Kira-kira sampai sini sudah ada gambaran atau belum tentang teks eksposisi? Ya, jadi teks eksposisi adalah paragraf yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Gagasan tersebut bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi dengan teks-teks yang lain tentunya berbeda. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi. Ciri yang kedua, gaya informasi yang disajikan biasanya bersifat mengajak. Ciri yang ketiga, penyampaiannya secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Ciri yang keempat, tidak memihak. Maksudnya di sini yaitu teks eksposisi tersebut tidak memasukkan kemauan si penulis. Dan ciri yang kelima yaitu fakta. Jadi, teks eksposisi biasanya banyak menggunakan kalimat fakta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi banyak sekali ya jenisnya. Yang pertama yaitu ada teks eksposisi definisi. Dalam teks eksposisi definisi, biasanya menjelaskan pengertian atau definisi topik tertentu. Kemudian, jenis teks eksposisi yang kedua yaitu eksposisi proses. Dalam teks eksposisi proses, biasanya menjelaskan informasi berupa proses atau tahapan. Tahapan ini bisa berupa proses pertumbuhan, pengolahan, atau distribusi. Kemudian teks eksposisi yang ketiga yaitu teks eksposisi klarifikasi. Biasanya, teks eksposisi klarifikasi ini berisi tentang pengelompokan atau pembagian suatu topik ke dalam golongan tertentu. Jenis teks eksposisi yang selanjutnya yaitu teks eksposisi ilustrasi. Jadi, teks eksposisi ilustrasi ini berisi tentang gambaran suatu topik agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. Biasanya, pada teks eksposisi ilustrasi ini menggunakan kata seperti, bagai, dan lain-lain. Jenis teks eksposisi selanjutnya yaitu teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan ini berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan topik satu dengan topik yang lainnya. Selanjutnya yaitu teks eksposisi laporan. Jadi,
teks eksposisi laporan ini berisi tentang penyajian laporan dari berita atau informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian tertentu. Baik, jadi jenis-jenis teks eksposisi itu ada banyak ya. Sekarang kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama yaitu struktur tesis atau pembukaan. Pada bagian tesis ini biasanya berada di awal kalimat atau di awal paragraf. Teks eksposisi pada bagian tesis ini biasanya isinya tentang sudut pandang atau pendapat penulis pada masalah yang akan diangkat. Kemudian, struktur teks eksposisi yang kedua yaitu argumentasi, atau biasanya disebut juga dengan isi. Pada bagian ini, biasanya menjelaskan lebih dalam dari pernyataan pendapat tesis yang kebenarannya diakui oleh penulis melalui fakta-fakta yang terdapat pada argumen. Kemudian, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Jadi, pada bagian penegasan ulang ini, menjelaskan kembali dari bagian-bagian seseorang tentang suatu topik argumentasi. Sampai sini sudah jelas ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari teks eksposisi. Apa sih tujuan kita menulis teks eksposisi? Ya, jadi kalau kita menulis teks eksposisi tentunya kita akan memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu kata ganti atau pronomina. Jadi, dalam teks eksposisi biasanya terdapat banyak kata ganti atau pronomina. Contohnya yaitu kata ganti orang, kita, kami, saya, mereka. Kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi. Biasanya, kalau kita membaca teks eksposisi, kita sering menjumpai konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung yang banyak digunakan yaitu kata penghubung penambahan. Kata yang digunakan yaitu pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut. Kemudian, selain konjungsi penambahan, konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi sebab akibat. Biasanya ditandai dengan kata sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu istilah. Jadi, dalam teks eksposisi banyak sekali istilah yang kita temukan. Contoh, kalau kita menulis atau membaca teks eksposisi tentang keadaan alam, kita bisa menjumpai istilah populasi. Populasi di sini artinya pencemaran. Habitat artinya tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu adjektiva. Ada yang tahu apa itu adjektiva? Ya, betul sekali. Jadi, adjektiva adalah kata sifat. Kata sifat, ciri-cirinya bagaimana sih kata sifat itu? Jadi, kata sifat itu ciri-cirinya yang pertama, dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling,
atau sekali. Contohnya, kata sifat cantik, dia dapat mendapat imbuhan sangat, sangat cantik, agak cantik, paling cantik, atau cantik sekali. Kemudian, ciri dari kata sifat yang kedua dapat membentuk konstruksi se tambah kata sifat diulang, kemudian mendapat akhirannya. Contohnya, dari kata sifat cantik menjadi secantik-cantiknya. Oke, sampai sini sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ciri kebahasaan yang kelima. Ya, ciri kebahasaan yang kelima yaitu afiksasi. Apa sih itu afiksasi? Jadi, afiksasi adalah proses penambahan atau proses pembentukan kata. Contohnya, dari kata dasar masyarakat mendapat awalan dan akhiran ke-an menjadi kemasyarakatan. Contoh yang kedua, kata penipisan. Penipisan ini merupakan kata sifat. Kata sifat yang terbentuk dari kata dasar tipis mendapat imbuhan pen-an menjadi penipisan. Selanjutnya yaitu verba. Jadi, ciri-ciri dari kebahasaan teks eksposisi yang keenam yaitu verba. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Ciri-cirinya, biasanya verba bisa disangkal dengan kata tidak. Contohnya, dari verba atau kata kerja tidur dapat disangkal dengan mendapat imbuhan kata tidak menjadi tidak tidur. Contoh lagi, dari verba atau kata kerja membaca mendapat tambahan kata sangkal tidak menjadi tidak membaca. Kemudian ciri yang kedua, verba bisa membentuk konstruksi kata kerja dengan plus kata sifat. Contoh, dari kata kerja tidur menjadi tidur dengan nyenyak. Kemudian contoh yang kedua, kata kerja membaca mendapat tambahan dengan teliti menjadi kata kerja membaca mendapat tambahan dengan kemudian kata sifatnya teliti menjadi membaca dengan teliti. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut selanjutnya, yaitu jenis kalimat verba. Ya, jenis kalimat verba yang pertama yaitu kalimat aktif transitif atau disebut juga dengan eka transitif. Di sini dalam satu kalimat harus memiliki objek. Contohnya, ia membaca buku pelajaran. Ia sebagai subjek. Membaca ini merupakan kata kerja atau verba. Dudukannya sebagai predikat. Kemudian buku pelajaran sebagai objek. Ia membaca buku pelajaran. Subjek, ia membaca predikat, kemudian buku pelajarannya sebagai objek. Jenis kalimat verba yang kedua yaitu kalimat dwi transitif. Apa sih itu kalimat dwi transitif? Ya, jadi kalimat dwi transitif yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Jadi, dalam satu kalimat harus ada objek dan pelengkapnya. Contoh, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Di sini, ibu sebagai subjek
menjahitkan ini sebagai predikat. Predikat menjahitkan merupakan verba. Adik saya. Adik saya ini sebagai objek. Dan baju baru sebagai pelengkap. Jenis kalimat verba yang ketiga yaitu kalimat semi-transitif. Apa itu kalimat semi-transitif? Yaitu kalimat yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Jadi, dalam satu kalimat boleh ada objeknya, boleh tidak. Contohnya, adik menulis. Ini sudah bisa dikatakan sebagai kalimat semi-transitif karena sudah ada subjek, predikat. Ingat ya, kalimat semi-transitif yaitu kalimat yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Atau juga adik menulis cerita. Di sini susunannya adik sebagai subjek. Menulis verba, dudukannya sebagai predikat, kemudian cerita, dudukannya sebagai objek. Dan yang terakhir jenis kalimat verba yaitu kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Jadi dalam satu kalimat itu tidak menggunakan objek. Wujudnya bisa berupa, ini ada contoh. Yang pertama yaitu subjek dan predikat. Kalimatnya yaitu adik tidur siang. Adik sebagai subjek, tidur siang sebagai predikat. Contoh yang kedua yaitu polisi bersenjatakan pistol. Polisi ini kedudukannya sebagai subjek. Bersenjatakan kedudukannya sebagai predikat. Dan pistol ini kedudukannya sebagai pelengkap. Contoh yang ketiga, ayah berdagang. Ini ayah sebagai subjek. Berdagang predikat. Atau bisa juga ayah berdagang buah-buahan. Ayah kedudukannya sebagai subjek. Berdagang kedudukannya sebagai predikat. Buah-buahan kedudukannya sebagai pelengkap. Oke, sampai sini sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang fakta dan opini. Jadi, ciri kebiasaan teks eksposisi yang ketujuh yaitu fakta dan opini. Dalam teks eksposisi, biasanya banyak mengandung fakta dan opini. Kalian tahu apa itu fakta? Ya, fakta. Fakta itu sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan opini ini baru pendapat atau sesuatu yang belum bisa teruji kebenarannya. Contoh, kalimat fakta. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jadi ini ada para ahli yang sudah menyimpulkan, berarti dia sudah melakukan suatu pengamatan. Yang kedua yaitu opini. Contohnya, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kalimat ini disebut opini karena ini ada kalimat pendapat seharusnya. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari teks eksposisi, kemudian ciri kebiasaan teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun teks eksposisi. Jadi, sebelum kita menyusun teks eksposisi, langkah pertama yaitu kita harus menentukan topik.
Kira-kira topik apa yang ingin kita jadikan suatu teks eksposisi? Kalau kita mau mencari topik atau menentukan topik, biasanya topik tersebut sesuatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika. Hal itu mungkin berkenaan dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, atau berkenaan dengan politik. Setelah kita menentukan topik, langkah kedua yaitu mengumpulkan bahan dan data. Untuk apa sih kita mengumpulkan bahan dan data? Ya, sebelum kita menyusun teks eksposisi, kita harus mengumpulkan bahan dan data, yaitu untuk memperkuat argumen baik dengan membaca surat kabar, majalah, buku, atau internet. Jadi, kita dapat mengumpulkan bahan dan data itu dari membaca internet, atau membaca buku, membaca majalah, atau membaca surat kabar. Bisa juga kita dengan mencari informasi secara langsung dengan cara berwawancara. Setelah kita menentukan topik, mengumpulkan bahan dan data, langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka tulisan. Kenapa kita harus membuat kerangka tulisan? Karena langkah ini sangat penting agar tulisan kita tersusun secara lebih sistematis, lengkap, dan tidak tumpang tindih. Kalau kita sudah menentukan topik, mengumpulkan bahan dan data, membuat kerangka tulisan, langkah yang terakhir yaitu mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. Jadi, argumentasi dan fakta yang telah kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam tulisan itu secara padu, sehingga teks itu bisa meyakinkan khalayak. Oke anak-anak, sampai sini sudah jelas ya? Jadi, tadi kita sudah membahas tentang apa pengertian dari teks eksposisi, yang kedua, ciri-ciri dari teks eksposisi, yang ketiga ada struktur teks eksposisi, ada kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir, kita membahas bagaimana cara membuat teks eksposisi. Oke anak-anak, pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.